Bali. Pulau yang tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tapi juga karena kekuatan budayanya yang menembus waktu. Di setiap sudut rumah, di setiap langkah kaki yang menyentuh tanah, ada wujud rasa syukur yang terus hidup. Sebuah persembahan yang disebut Canang. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, terlihat tangan-tangan lembut para ibu dan nenek menata bunga, menyusun doa dengan janur, meletakkannya di depan rumah, di pura, dan di jalanan. Tak ada kata yang diucapkan, tapi semuanya berbicara lewat ketulusan. Dalam kehidupan masyarakat Bali, Canang bukan sekedar ritual. Canang merupakan jembatan antara manusia dan Sang Pencipta. Pengingat bahwa hidup ini tentang keseimbangan antara alam dan manusia, antara dunia yang terlihat dan tak kasat mata. Di balik tradisi yang terus terjaga itu, ada tangan-tangan setia yang merawatnya. Salah satunya adalah nenek saya, perempuan yang sejak kecil sudah diajarkan untuk membuat canang. Hari ini saya mencoba memahami lebih dalam apa sebenarnya makna canang bagi beliau. Mas Asune, selamat sore. Swastiastu, selamat sore, Dik. Kalau boleh bertanya nih, sejak kapan mulai membuat canang dan apa yang membuat nenek tetap melakukannya sampai sekarang? Nenek buat canang pakai nenek moyangnya. Nenek sudah tua, tidak ada kerjaan. Sekarang nenek bikin canang pakai sehari-hari, pakai nenek moyangnya biar ada penghasilan. Kalau menurut nenek sendiri, apa makna dari canang sari bagi masyarakat Bali? Makna canang sari bagi masyarakat Bali, kita maturan setiap hari minta selamatan sama Tuhan. Biar kita selamat, kita minta doanya sama Tuhan. Biar kita selamat semua orang-orang di Bali ini. Kalau begitu, canang itu kan dipakai setiap hari ya? Ya, Tapi apakah semuanya sama atau ada jenis-jenis canang yang berbeda sesuai dengan tujuannya? canang itu banyak gininya. Macamnya ada canang sari, ada canang berkat, ada canang biasa. Kalau kita pakai sehari-hari, pakai canang biasa. Kalau orang pakai ada upacara gitu, ada canang berkatnya. Ada canang sarinya. Ini yang di nenek bikin ini canang biasa setiap hari pakai sembayang. Menarik ya. Kalau begitu, untuk canang yang biasa dibuat di rumah setiap hari, bagaimana sih cara pembuatannya? Ya kalau begitu, mari nenek ajarin. Lihat sini. Selanjutnya yaitu cara membuat canang. Alat-alat yang kalian perlukan yaitu janur, pisang, tebu, porosan, kiping, daun pisang, dan bunga. Dan untuk alatnya, yaitu pisau kecil dan stapler. Tahap pertama yang perlu kalian lakukan yaitu untuk membuat ceper atau wadah canang. Potonglah bagian tengah janur yang masih utuh, lalu lipat dan anyam hingga membentuk wadah kecil yang disebut ceper. Dengan cara memotong sedikit bagian dari janur menjadi 4 bagian, lalu lipat hingga membentuk kotak kecil. Setelah itu, jepret setiap sudut dari ceper. Yang kedua yaitu menyiapkan alas untuk ceper. Setelah ceper selesai dianyam, letakkan potongan daun pisang di tengah sebagai alas agar bunga dan porosan tidak jatuh keluar. Lalu tahap ketiga yaitu membuat sampian uras.
Dengan cara potong setengah bagian memanjang dari janur, lalu bentuklah janur menjadi hiasan menjurai atau melingkar dan letakkan di atas alas atau ceper untuk memperindah tampilan nantinya. Selanjutnya yaitu menambahkan porosan dan pelengkap. Letakkan porosan, potongan tebu, dan pisang serta kiping di tengah sebagai simbol rasa syukur. Setelah itu, letakkan sampian uras di atas ceper. Nah, dan tahap terakhir nih, yaitu menata bunga-bunga. Susun bunga sesuai arah dan maknanya. Yang pertama yaitu putih di timur, yang kedua merah di selatan, yang ketiga kuning di barat, dan yang terakhir biru atau hijau di utara. Simpel kan? Hanya 5 tahap dan jadilah canang yang terlihat sangat indah. Terima kasih ya sudah memberitahu kami cara membuat canang biasa. Iya. Nah, setelah sekian lama nenek membuat canang, apa harapan nenek untuk generasi muda Bali agar tetap menjaga tradisi ini? Harapan nenek biar dilestarikan sama anak-anak muda sekarang, bikin canang pakai mayatnya tiap hari biar tidak punah nantinya. Sekarang biar anak-anak generasi penerus sekarang meneruskannya. Ya, Baik, terima kasih ya Nek. sama-sama. Nah, sekarang kita jadi tahu nih bahwa canang itu bukan sekedar persembahan, namun wujud dari cinta kasih dan ketulus ikhlasan agama Hindu dalam menyembah Tuhan. Dengan tangan sederhana dan hati yang tulus, budaya ini terus bernafas dari generasi ke generasi.